Panduan Umrah oleh Muhammad Abdul Twasikal, MSc. Pertama, jika seseorang akan melaksanakan umrah, dianjurkan untuk mempersiapkan diri sebelum berihram dengan mandi, sebagaimana seorang yang mandi junub memakai wangi-wangian yang terbaik jika ada dan memakai pakaian ihram. Kedua, pakaian ihram bagi laki-laki berupa 2 lembar kain, ihram yang berfungsi sebagai sarung dan penutup pundak. Adapun bagi wanita, ia memakai pakaian yang telah disyariatkan yang menutupi seluruh tubuhnya. Namun tidak dibenarkan memakai cadar atau niqab penutup wajahnya dan tidak dibolehkan memakai sarung tangan. Ketiga, berihram dari miqat untuk dengan mengucapkan labbaik umroh. Aku memenuhi panggilanmu untuk menunaikan ibadah umrah. Keempat, jika khawatir tidak dapat menyelesaikan umrah karena sakit atau adanya penghalang lain, maka dibolehkan mengucapkan persyaratan. Setelah mengucapkan kalimat di atas dengan mengatakan, Allahumma mahilli haitsu habastani. Ya Allah, tempat tahallul di mana saja engkau menahanku. Dengan mengucapkan persyaratan ini, baik dalam umrah maupun ketika haji, jika seseorang terhalang untuk menyempurnakan manasiknya, maka dia diperbolehkan bertahallul dan tidak wajib membayar dam, menyembelih seekor kambing. Kelima, tidak ada alat khusus untuk berihram. Namun jika bertepatan dengan waktu sholat wajib, maka sholatlah lalu berihram setelah sholat. Keenam, setelah mengucapkan talbiyah umrah pada poin ketiga, dilanjutkan dengan membaca dan memperbanyak talbiyah berikut ini sambil mengeraskan suara bagi laki-laki dan lirih. Bagi perempuan hingga tiba di Makkah, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku menjawab panggilanmu ya Allah. Aku menjawab panggilanmu. Aku menjawab panggilanmu. Tiada sekutu bagimu. Aku menjawab panggilanmu. Sesungguhnya segala pujian, kenikmatan dan kekuasaan hanya milikmu, tiada sekutu bagimu. Ketujuh, jika memungkinkan, seseorang dianjurkan untuk mandi sebelum masuk kota Makkah. Kedelapan, masuk Masjidil Haram dengan mendahulukan kaki kanan sambil membaca doa masuk masjid. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Kesembilan, menuju ke Hajar Aswad, lalu menghadapnya sambil membaca Allahu Akbar atau Bismillah Allahu Akbar, lalu mengusapnya dengan tangan kanan dan menciumnya. Jika tidak memungkinkan untuk menciumnya, maka cukup dengan mengusapnya, lalu mencium tangan yang mengusap Hajar Aswad. Jika tidak memungkinkan untuk mengusapnya, maka cukup dengan memberi isyarat kepadanya dengan tangan, namun tidak mencium tangan yang memberi isyarat. Ini dilakukan pada setiap putaran tawaf. Ke-10. Kemudian dia memulai tawaf umrah 7 putaran, dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad pula. Dan disunnahkan berlari-lari kecil pada 3 putaran pertama dan berjalan biasa pada 4 putaran terakhir. Ke-11. Disunnahkan pula mengusap rukun Yamani pada setiap putaran tawaf, namun tidak dianjurkan mencium rukun Yamani. Dan apabila tidak memungkinkan untuk mengusapnya, maka tidak perlu memberi isyarat dengan tangan. Ke-12. Ketika berada di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad, disunnahkan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Rabb kami, karuniakanlah pada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta selamatkanlah kami dari siksa neraka. Quran Surah Al-Baqarah 201. Ke-13. Tidak ada zikir atau bacaan tertentu pada waktu tawaf selain yang disebutkan pada nomor 12, dan seseorang yang tawaf boleh membaca Al-Quran atau doa dan zikir yang ia suka. Ke-14. Setelah tawaf menutup kedua pundaknya, lalu menuju ke makam Ibrahim sambil membaca Wataqadzu mim maqami Ibrahim musholla, dan jadikanlah sebahagian makam Ibrahim tempat sholat. Quran Surah Al-Baqarah 125. Ke-15. Salat sunnah tawaf 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Pada rakaat pertama setelah membaca surat Al-Fatihah, membaca surat Al-Kafirun. Dan pada rakaat kedua setelah membaca Al-Fatihah, membaca surat Al-Ikhlas. Ke-16. Setelah salat disunnahkan minum air zam-zam dan menyirami kepala dengannya. Ke-17. Kembali ke Hajar Aswad bertakbir, lalu mengusap dan menciumnya, jika hal itu memungkinkan, atau mengusapnya, atau memberi isyarat kepadanya. Sa'i umrah. Ke-18. Kemudian menuju ke Bukit Syafa untuk melaksanakan sa'i umrah, dan jika telah mendekati Syafa membaca
Innash syafa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya, Syafa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Quran Surah Al-Baqarah 158. Lalu mengucapkan, Nabda'u bima bada Allah bih. Ke-19. Menaiki bukit Syafa, lalu menghadap ke arah Ka'bah hingga melihatnya jika hal itu memungkinkan. Kemudian membaca, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu. Biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dahu wa nasyara abdahu wa hazamal ahzaba wahdah. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. 3 kali. Tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Miliknya lah segala kerajaan dan segala pujian untuknya. Dia yang menghidupkan dan yang mematikan. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah semata. Dialah yang telah melaksanakan janjinya, menolong hambanya dan mengalahkan tentara sekutu dengan sendirian. Ke-20. Bacaan ini diulang 3 kali dan berdoa di antara pengulangan-pengulangan, itu dengan doa apa saja yang dikehendaki. Ke-21. Lalu turun dari Syafa dan berjalan menuju ke Marwah. Ke-22. Disunnahkan berlari-lari kecil dengan cepat dan sungguh-sungguh, di antara 2 tanda lampu hijau yang beada. Di Mas'a, tempat sa'i, bagi laki-laki, lalu berjalan biasa menuju Marwah dan menaikinya. Ke-23. Setibanya di Marwah, kerjakanlah apa-apa yang dikerjakan di Syafa, yaitu menghadap kiblat, bertakbir membaca zikir pada nomor 19, dan berdoa dengan doa apa saja yang dikehendaki. Perjalanan dari Syafa ke Marwah dihitung 1 putaran. Ke-24. Kemudian turunlah, lalu menuju ke Syafa dengan berjalan di tempat yang ditentukan, untuk berjalan dan berlari bagi laki-laki di tempat yang ditentukan untuk berlari, lalu naik ke Syafa dan lakukan seperti semula. Dengan demikian terhitung 2 putaran. Ke-25. Lakukanlah hal ini sampai 7 kali dengan berakhir di Marwah. Ke-26. Ketika sa'i tidak ada zikir-zikir tertentu, maka boleh berzikir, berdoa, atau membaca bacaan yang dikehendaki. Ke-27. Jika membaca doa ini, Allahumma gfirli warham wa antal a'azzul akram, ya Rabbku, ampuni dan rahmatilah aku. Sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa dan maha pemurah. Tidaklah mengapa, karena telah diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya mereka membacanya ketika sa'i. Ke-28. Setelah sa'i, maka bertahallul dengan memendekkan seluruh rambut kepala atau mencukur gundul, dan yang mencukur gundul itulah yang lebih afdal. Adapun bagi wanita, cukup dengan memotong rambutnya sepanjang 1 ruas jari. Ke-29. Setelah memotong atau mencukur rambut, maka berakhirlah ibadah umroh dan Anda telah dibolehkan untuk mengerjakan hal-hal yang tadinya dilarang ketika dalam keadaan ihram. Demikianlah ringkasan amalan umrah yang merupakan faedah dari buku Petunjuk Praktis Manasik Haji dan Umrah. Penulis Abu Abdillah, terbitan Darul Falah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.